Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari di malam Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah ini Allah taala kumpulkan kita di majelis rutin kita di Al-Fakhriyah sini. Mudah-mudahan Allah taala berikan berkah. Kita mengenang para aulia, mengenang para salihin, mengenang mereka perintah dari Allah taala. Allah taala di dalam banyak ayat Al-Quran memerintahkan kita wadhkur fil kitab Ibrahim, wadhkur kitab Ismail, wadhkur fil kitab Maryam. Diperintahkan untuk kita mengenang, mengingat, menyebut mereka orang-orang yang mulia, baik itu para nabi-nabi ataupun para salihin. Wadhkur salihin, menyebut orang-orang saleh, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi Sayyidul Ta'ifah, beliau yang mana semua turuq sufiyah, para wali-wali itu bermuara sanad mereka kepada Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Ada Imam Junaid bin Muhammad Sayyidul Ta'ifah, beliau itu mengatakan hikayatu salihin jundun min junudillahil batinah arsalaha ila qulubi ibadih. Hikayat kaum salihin adalah bagaikan bantuan bala tentara yang Allah Ta'ala kirim ke hati para hamba-hambanya, para kekasih-kekasihnya untuk menguatkan mereka, menyemangatkan mereka. Maka inilah kita mengenang para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah. Min ali Rasulillahi aktsaruhum wa ala bifadlil akhyar wal khutaba. Baik dari keluarganya Rasul ataupun orang yang mencintai mereka dan mengikuti mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhibbuhum mahbubu yahsul lahul matlubu. Pecinta mereka dicintai oleh Allah dan juga hajatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada imam di malam yang semacam ini, di malam Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah itu pada tahun 653 Hijriyah, ya, malam Jumat terakhir itu bertepatan tanggal 29 Dzulhijjah, wafat seorang Syekhut Tariqah, imam dari Sada Bani Alwi, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau meninggal di malam Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah. Itu bertepatan 29 Dzulhijjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada tanggal 27 Dzulhijjah wafat salah seorang pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana beliau meninggal dunia di tanggal 27 Dzulhijjah yang semacam ini. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Haddad atau Syekh Abi Bakar bin Salim ini atau Fakhrul Wujud ini, beliau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di momen yang semacam ini juga adalah mengenang daripada Al-Imam Al-Allama Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, ayah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, seorang ulama besar, khalifatus salaf yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang memikul amanat yang besar di kota Tarim. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang mana pas waktu itu bertepatan tanggal 29 Dzulhijjah pada hari Jumat itu beliau diculik. Kemudian sejak saat itu nggak ketahuan beritanya sampai sekarang, nggak tahu di mana kuburannya, di mana dimakamkan, gitu. Beliau hilang begitu aja. Wah, di hari yang semacam ini juga, ya, di akhir bulan Dzulhijjah adalah wafatnya guru kami Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Masyhur bin Ali bin Abi Bakar bin Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur di hari yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, para wali-wali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenang para wali-walinya Allah biar kenapa? Biar kita bisa mengikuti jalan mereka. Yang mau bersama mereka besok di akhirat, hendaknya di dunia bersama mereka.
Yaqul Imam Al-Haddad Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Minta dimatikan kami di jalan mereka. Enggak ada cara untuk mati di jalan mereka melainkan kita hidupnya di jalan mereka. Itu Syekh Mutawalli Sya'rawi bilang, kalau kita tanya kepada umat Islam di zaman sekarang ini, siap mati di jalan Allah, semua bakal ngejerit siap untuk mati di jalan Allah. Tapi kalau kita tanya lagi, siap hidup di jalan Allah, itu maka masing-masing terdiam. Enggak siap untuk hidup di jalannya Allah. Mau mati di jalan Allah, tapi enggak mau hidup di jalannya Allah. Maknanya hidup di jalannya Allah Ta'ala, siap-siap ninggalin riba, siap-siap ninggalin yang haram, siap-siap balikin harta orang yang dia colong, siap-siap tuh tanah yang dia curi dibalikin, warisan yang ditahan dibalikin, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala di dalam acara perkawinan atau resepsi dan sebagainya, dia tinggalkan itu semuanya. Kalau ditanya siap untuk hidup di jalannya Allah Ta'ala, semuanya mikir. Tapi ditanya siap mati di jalan Allah, siap. Kita, kematian kita itu bukan di tangan kita, tetapi kita merancang kematian kita itu dengan kita hidup di jalan yang menjadi pilihan kita. Sebagaimana kita hidup di jalan tersebut, Allah Ta'ala akan matikan kita di jalan tersebut. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih, yub'ath yamal qiyamah ala ma mata alaih. Seseorang meninggal dunia keadaannya waktu meninggal seperti kesehariannya waktu dia masih hidup. Hadzal Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau adalah orang yang paling afdal di lembah Hadramaut. Dan beliau ini Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau wiridnya tiap hari itu, tahajudnya tiap malam 1000 rakaat. Tiap malam 1000 rakaat. Kemudian membaca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tiap hari dia baca 100.000 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap malam 100.000 kali, tiap hari dia membacanya sebanyak 100.000 kali. 1000 rakaat beliau bertahajud setiap malam. Kemudian itu dia punya kebun kurma. Kalau udah panen kebun kurmanya tersebut, dia keluarkan zakatnya. Setelah dikeluarkan zakatnya, maka dia pisahkan 360 gentong, 360 keranjang. Satu keranjang itu sekitar lebih dari setengah ton, ya sekitar 600-700 kilo. Itu dia pisahkan 360 keranjang, ditaruh di gudang. Itu kurma. Tiap hari dia sedekah satu keranjang, tiap hari satu keranjang. Subhanallah. Tiap hari sedekahnya itu lebih dari setengah ton kurma. Tiap hari. Radhiyallahu anhu ardhah. Di masa tersebut, di kota tersebut, dia hampir berinfak hampir kepada semua penduduk kota. Radhiyallahu anhu ardhah. Wa beliaulah sahibut tariqah Sa'adah Bani Alwi, itu bermuaranya kembali kepada beliau Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ini, yang kita selalu mengirim Fatihah bertawassul dengan beliau, orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Hadza Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Disebutkan bahwasanya Syekh Abi Bakar bin Salim di dalam amalannya itu, sebagaimana kita dengar barusan di dalam nasihat dan ceramah para penceramah, itu disebutkan Syekh Abi Bakar bin Salim itu beliau 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Artinya antara isya dan subuh wudunya nggak batal, nggak tidur. Antara isya dan subuh beliau nggak tidur, beliau bertahajud dari satu masjid ke masjid yang lain, ngisi tempat minum untuk hewan yang ada di masjid-masjid, ngisi tempat wudu untuk orang ambil wudu, tempat air untuk hewan kendaraan unta untuk minum air di tempat tersebut. Dan beliau tiap hari itu berinfak, bersedekah, ngasih makan tamu, ngasih makan orang antara 700 sampai 1000 porsi makanan. Ma baina sabami ila al-hugurus. Kullu yaum dia ngasih makan. Beliau pun juga mengatakan, "Mundu an agaltu ma alimtu anni taraktu salatul duha wal witir 'alal kamal." Itu sejak saya mulai bisa ingat. Dari kecil saya enggak ingat kalau saya pernah ninggalin sholat duha dan witir secara lengkap sempurna.
duha lengkapnya itu sempurnanya 8. Walaupun boleh dilaksanakan sampai 12 rakaat. Witir sempurnanya 11 rakaat. Dibilang sejak saya balita udah mulai bisa inget nih, umur 3 tahun 4 tahun, saya nggak inget kalau saya pernah ninggalin sholat duha dan witir secara sempurna. Masya Allah. Beliau Syekh Abu Bakar bin Salim memilih 3 bulan di musim panas, memilih 3 bulan di waktu yang paling panas dia berpuasa. Dan puasanya itu ketika tiba waktu buka puasa, dia buka puasanya itu cuma makan 1 butir kurma masih muda. Nah itu dong yang dia makan. Terus dia lanjut lagi. Radhiyallahu anhu ardhah. Masya Allah. Mujahadah, berjuang, berjihad di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhrul wujud Syekh Abu Bakar bin Salim menghabiskan waktunya dalam dakwah, dalam ilmu, dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan di dalam ucapannya, man jalasal akhyar hudhi bil khair wal asrar, man jalasal ashrar uqiba bin nar wal ar. Yang duduk dengan orang baik, maka Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia kebaikan dan rahasia-rahasianya Allah. Tapi yang nongkrongnya dengan penjahat, maka Allah subhanahu wa ta'ala hukum, dipermalukan oleh Allah dengan kenistaan dan dengan api neraka besok di hari kiamat. Waliyadzubillah min zalik. Beliau juga menyebutkan di dalam ucapan beliau itu bahwasanya as-sa'adu awgatik waqtun tufni fihi nafsak. Waktumu yang paling beruntung, saat yang paling beruntung ketika kamu menafikan nafsumu di situ. Di saat itu kamu hidup tanpa nafsu, enggak menyaksikan nafsu, enggak ada kecondongan kepada nafsu, artinya enggak ada nufus sama sekali. Beliau bilang man nadhara ila nafsihi bi'ainir ridha nadhara Allah ilaihi bi'aini sakhat wa man nadhara Allah ila nafsihi bi'aini sakhat wa man nadhara ila nafsihi bi'aini sakhat nadhara Allah ilaihi bi'aini ridha. Yang memandang dirinya dengan pandangan ridha, dengan kepuasan diri, dia memandang dirinya dengan keridhaan, maka Allah pandang hamba tersebut dengan pandangan murka. Barang siapa yang memandang dirinya dengan pandangan murka, memandang nafsunya dengan pandangan murka, memusuhi nafsunya, maka Allah Ta'ala pandang orang tersebut dengan pandangan ridha, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia memusuhi nafsunya. Ada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang menghabiskan waktunya dalam taqwa, dalam ketakwaan, dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika Sayyidina al-Imam al-Arif billah al-Allamah al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau menghabiskan umurnya itu dalam ilmu, dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Syekhana al-Habib, guru daripada guru kami Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau bilang, saya pernah mendampingi guru saya Al-Habib Muhammad bin Salim waktu saya datang ke Tarim berziarah. Itu mendampingi gurunya hadir majelis. Itu dalam satu hari itu diajak hadir lebih dari 16 majelis. 16 majelis dalam satu hari. 16 majelis dalam satu hari. Dan selama 16 majelis tersebut itu enggak luput ada orang meninggal disolatin. Ada hadrah dia hadir. Masya Allah. Ada orang ta'ziyah dia ikut ta'ziyah. Lain daripada di luar dari 16 majelis kajian ilmiah yang beliau hadiri, yang beliau mengajar di situ. Dia ngajar sehari itu 16 majelis. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Habis umurnya buat ilmu. Kita melihat keseharian mereka itu sebagaimana kita melihat dari guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Enggak ada waktunya itu yang sia-sia. Itu kalau duduk, ayo gerak kitab, baca kitab, baca qasidah, buka buku ini. Selesai ini baca kitab, yang orang kedua, orang ketiga, orang keempat, terus habis waktunya. Baca wirid, baca zikir, salat sunnah, tahajud. Waktunya habis buat begitu semuanya. Waktunya itu udah padat. Itu Syekhina Al-Habib masyhur menceritakan Al-Habib Muhammad bin Salim terkadang dalam satu waktu itu mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Dalam satu waktu
beliau mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Itu dalam satu waktu beliau menulis kitab, menulis jawaban fatwa begitu, kemudian juga sambil mengajar sambil tangannya menulis, terkadang sambil ngasih makan hewan radhiyallahu anhu arda wa hakadha. Seperti Imam Allamatud Dunya pun juga Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, ketika beliau menjawab fatwa itu sambil ngasih makan hewan atau sambil menimba air radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Waktunya mereka itu ma'mur, dipenuhi dengan ilmu, dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh itu seumur hidupnya enggak pernah kelihatan beliau tuh sholat fardu sendirian, wala luput sholat jamaah, wala pernah luput takbiratul ihram bersama imam, ataupun juga pernah luput dari qiyamul lail seumur hidupnya. Subhanallah. Sampai kita heran, kita bertanya-tanya, ini orang nggak pernah sakit? Bilang, iya sakit, ada sakitnya. Tapi sakitnya dia itu nggak menghambat dia dari sholat jamaah, wailah sholat di masjid ataupun durus atau pengajian, hatta baca kitabnya itu ngajar, nggak pernah itu absen ngajar gara-gara sakit tuh nggak pernah. Mau sakit, mau mati, mau sekarat, ngajar, dakwah. Radhiyallahu anhu ardhah. Hingga beliau dari mudanya sampai akhir umurnya hidup dalam istiqamah. Istiqamahan yang luar biasa dan tawadhu yang luar biasa. Menganggap dirinya adalah orang bukan siapa-siapa. Tidak mengasih muka untuk nafsunya. Menganggap nafsunya adalah musuh. Radhiyallahu anhu ardhah. Begitu juga Syekhana Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Masyhur yang meninggal di masa-masa yang semacam ini. Beliau pun melalui umurnya di dalam mengemban tariqah Sadah Bani Alwi, menyebarkan tariqah, akhlak, metode dan dakwahnya mereka. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ulaika abai faji'ni bimithlihim idza jama'atna ya jariru majami'u. Mereka adalah guru-guru kita, mereka adalah leluhur kita. Man mithluhum man kama'ahum. Siapa gerangan yang seperti mereka? Siapa gerangan yang mencapai kemuliaan seperti mereka? Fadlullah, anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, yang Allah ta'ala berikan kepada orang dulu, maka dengan mudah Allah bisa berikan kepada siapapun di zaman manapun juga. Sebab anugerahnya Allah ta'ala enggak terbatas di zaman tertentu, di waktu tertentu, tetapi anugerahnya Allah ta'ala menembus zaman, menembus waktu. Mereka jadi mulia, yang ngasih mereka kemuliaan Allah, yang ngasih mereka anugerah Allah, dan mereka udah meninggal dunia. Tapi yang memberi anugerah tetap maha hidup. Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup dan senantiasa maha pemberi. Allah yang senantiasa memberi tiap saat, tiap waktu. Enggak sulit bagi Allah Ta'ala memberikan kepada kita apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, asalkan kita hidup di jalannya mereka, konsisten dengan tariqahnya mereka, jangan menyimpang dari jalannya mereka. Enggak peduli dengan cemoohan orang, dengan makian orang. Istiqamah, biarin. Jadilah kita kafilah. Kita ini manusia. Kalau kita mau jadi sesuatu, ya jadilah gafilah, orang yang berjalan terus. Ya, jangan kita ikut latah malah jadi menggonggong. Takdir kita bukan buat menggonggong. Menggonggong tuh buat makhluk yang lain. Tapi kita jadilah orang yang berjalan di jalan yang mulia, jalan leluhur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasab bukan menjadi ajang untuk bangga-banggaan. Tsumma la taghtar bin nasabi la wala tagna bikana abi. Jangan kamu tertipu dengan nasab. Bagaimana tertipu dengan nasab? Merasa cukup dengan nasab tersebut. Sebab man bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang kalau amalannya mandek, maka nasab dia nggak bisa mempercepat. Akan tetapi kalau seandainya amalannya rajin, begitu, udah pantas dengan nasab tersebut. Karena Sayyidina Ali Zainal Abidin wal auliya was salihin, mereka enggak bilang, oh kakek saya
datuk saya, leluhur saya, orang yang menunjuk, orang yang memberikan klarifikasi. Sayyidina Ali Zainal Abidin dicaci maki orang. Begitu keluar dari masjid beliau dicaci maki, maka beliau bilang, yang kamu nggak tahu dari aib saya lebih banyak daripada yang kamu tahu. Alaka hajah, apa yang bisa saya bantu? Dikasih uang 1000 dirham, dikasih bajunya beliau, jubahnya. Sampai tuh orang malu yang tadinya pembenci, tahu-tahu berubah saat itu juga. Dia bilang, asyhadu annaka ibna binti Rasulillah. Aku bersaksi bahwasanya engkau memang betul cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Klarifikasinya bukan dengan adu mulut, bukan dengan debat kusir. Klarifikasinya dengan akhlak, dengan adab, dengan kita jalan di jalannya mereka. Sebab lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan lebih fasih daripada ucapan. Perbuatan lebih fasih daripada ucapan. A'rid anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil yang mulutnya usil. Bukan suruh jawabin, tapi a'rid anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi, perintahkan yang ma'ruf, yang baik. Wa'rid anil jahilin, kan ente dari dulu ana udah bilangin. Kan dari dulu kan udah dibilangin, ya. Dari dulu udah dibilangin. Ya, ente tuh ustadz, bukan preman, ngajak orang, bukan maksa orang. Ya, kalau mau adu caci maki, kalah kita. Ya, orang lain caci makinya lebih pintar dari kamu. Nah, karenanya itu, jadilah kembali kepada kesibukan kita, kepada pekerjaan kita. Kerjaan kita, pakai mulut kita bukan dengan caci maki, bukan dengan debat kusir atau klarifikasi ini itu. Pakai mulut kita buat berzikir, basahin mulut kita buat baca Al-Quran, basahin mulut kita buat kitab, untuk mengkaji ilmu agama, mengkaji ilmu mereka, jalan di tarigahnya mereka. Ya, kita duduk di sini nih, hari udah baca Quran belum? Tadi sholat duha gak? Semalam kita sholat witir gak? Semalam bangun malam tahajud gak? Nih hari full, 1 minggu ini sholat jamaah, gak ada yang luput dari kita. Kalau kagak, makanya itu cuma tong kosong doang bunyinya nyaring. Salaf kita seumur hidupnya gak pernah ninggalin sholat jamaah, wala ninggalin sholat witir, apalagi sholat jamaah. Witir, duha aja gak pernah ditinggal. Yang sunnah aja itu seolah-olah bagaikan wajib bagi mereka. Wahakadha Allah yasta'milna bima yuhib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggunakan kita, dipakai kita, lidah kita dipakai dengan hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan amalan kita dipakai, digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedikit kita baca tahlil untuk para masyayikh, para ulama yang kita peringati halnya mereka malam hari ini. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على 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 محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك الفاتحة وسلم الكرسي والثلاث من سورة الأخلاص والمعوذتين إلى أرواح من استمعناها هنا بسببهم الفاتحة جركم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس نور الناس من الجنة والناس لقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا إذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا
للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب حطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا اربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا اغفر لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات وأصلحا نكبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين سيدنا رسول الله محمد عبد الله وآله وذريته وصحبه حبابه معجل الله سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي كافة سادة العربي علي وصول فرن بهم أجمعين سيدنا سقاف سيدنا محضر أبو بكر سكران أبو بكر سكران سيدنا عبد الله العدل سيدنا الشيخ علي بن أبو بكر سكران سيدي عبد الرحمن بن علي شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن وسيدنا فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم كافة أولاده سيدنا عقل بن سالم سيدي أحمد بن محمد الحبشي عبد الرحمن الجفري الشيخ يوسف بن عبد الحسن عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ خالد البارس والقطب عبد الله بن الحد سيدي أحمد بن زين الحبشي وصول فراهم سيدنا صلى الله محمد حسن علي بن محمد الحبشي ثم إلى سيدي أحمد بن هاشم الحبشي وسيدنا الجد علي بن عبد الرحمن الحبشي والجد محمد بن علي الحبشي محمد بن جنان ولد بن نوفل والوصول المهدي خالد بن بشر المعين ومن هذا المكان وصل في الصدق عليه سابقا لاحقا بارك سيدنا شيخنا الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم الحفيظ والده الحبيب محمد بن سالم الحفيظ بن شيخ بكر بن سالم واهله وسيدي الشريف الحبيب ابو بكر بن علي بن ابو بكر بن علي بن عبد الرحمن المشهور سيدنا ابراهيم ثم الروح المرحومه شريفه خديجه بنت محمد الهندوان واخينا احمد بن المهدي الحبشي وسيد محمد امين بن مصطفى الحدار مريم جعلول المحضار عبد السهل بن بنصو حجه اسيا بنت ادم سليمان بن سكن وجاي حج حسن بن عمر بن علي حسن بن عبد الجبار الشراحيل ووالدينا ووالدكم وامتنا وامات المسلمين الله يتغشاهم برحمتكم من الجنه ومن بشفاء ما لطف العافيه والتوفيق والعافيه جميله بنت عبد الرحمن بن شهاب الدين وردة شريف وردة بنت علوي بن علي الحبشي حاج بنت رسول الله وديارتي
بنت إمام مصلحا حج إبراهيم بن عمر عظمت خان وأخيرا حج مردان حج مامين رجب محمد بن علي حجر حمد زين الدين صفية بنت رشد رجال اسمها مشراحيل يبوز ما بطرينا في فابي ومن أوصانا بالدعاء جمل أحوالنا وإياهم يدوك زمنكم سلام معمول المرلون رسول يختم المحزن وخير ولطف وعافية في عيادة أن الله سبحانه وتعالى يختم يومنا بخير يختم شهرنا بخير يختم عامنا بخير ويختم عمرنا بخير الحديث يكون صالحة جمع أهل الخير الخواص أهل الخير يحبب لنا الخير أنما كنا نسأل الفاتحة إلى حضرة النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آل الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر.